Tapi kalau Bapak dan Ibu siap untuk mengikuti kegiatan PKM, Bapak dan Ibu bisa mengikuti apa membuat proposal dengan tema dengan format yang eh, sudah ada. Baiklah, kita mulai saja. Kita mulai dengan apa itu proposal. Proposal merupakan satu dokumen di mana dokumen ini berisi tentang gagasan, tentang apa ide-ide itu yang berkaitan dengan riset. Di mana untuk apa sih kita melakukan riset atau kita melakukan penelitian? Terus kalau kami sebagai dosen biasanya satu untuk membuktikan keprofesionalan kita. Tapi kalau untuk mahasiswa memang itu juga sebagai pembuktian dari seorang mahasiswa, baik itu mahasiswa sosial maupun mahasiswa sains. Lalu juga sebagai track record. Jadi setiap mahasiswa atau setiap dosen itu harus mempunyai track record penelitiannya, track record risetnya. Nah, mungkin dalam bentuk eh, jurnal, dalam bentuk yang lain ya. Kalau untuk desain juga ini sebagai penunjang dari beban kerja. Beban kerja dosen karena satu semester dosen itu wajib melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal. Bisa juga untuk kepakatan, bisa juga sebagai hobi. Karena hobinya sering meneliti, jadi dia senang banget membuat proposal. Dan juga ini sebagai income tambahan buat kita, ya, baik buat dosen maupun buat mahasiswa. Nah, tadi sudah saya katakan proposal itu satu dokumen yang berisi usulan atau gagasan tentang rencana penelitian yang akan dilakukan oleh oleh seorang peneliti. Sorry ya. Jadi diharapkan eh, apa diharapkan eh, supaya si pemberi dana ini dapat mendanai kegiatan penelitian kita. Jadi tidak hanya orang-orang sains, sosial pun bisa melakukan. Ataupun mahasiswa nih, kita butuh dana untuk kegiatan. Nah, ini juga harus dibuat proposalnya. Berbeda dengan proposal penelitian. Kalau proposal itu kan hanya proposal pengajuan langsung pengajuan sponsor. Kalau ini biasanya sponsornya adalah kalau tidak universitasnya, biasanya dikti atau beberapa perusahaan yang biasa memberikan dana-dana penelitian. Oke. Apa sih fungsi eh, proposal? Nah, ada empat ya fungsi proposal. Yang pertama pasti adalah mendapat persetujuan. Jadi kalau proposalnya sudah dibuat lalu disetujui, maka ini akan memudahkan kita melanjutkan penelitian. Artinya di situ kita mendapatkan dana, dana ini yang akan kita pakai sebagai penelitian. Lalu memberikan gambaran, gambaran bagaimana penelitian kita. Misalkan ada plan A, ada plan B, terus di situ juga ada bagaimana penelitian orang lain yang dimasukkan di dalam satu latar belakang atau gap penelitian itu ada di dalam proposal. Selanjutnya juga dapat menjelaskan rencana-rencana penelitian dan sarana kebutuhan penelitian. Jadi di dalam proposal itu kita bisa menjelaskan rencana apa nih. Misalkan kita akan melakukan uji aktivitas atau melakukan misalkan uji XRD misalkan atau menemukan X-ray ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan di dalam penelitian itu, nah itu juga ada semuanya di dalam proposal. Selanjutnya adalah menentukan topik penelitian. Jadi pertama pertama kali Bapak dan Ibu kalau ingin membuat satu proposal, maka yang pertama kali dicari atau di apa ditentukan yaitu topik penelitiannya. Jadi kalau sudah dapat topik penelitian, biasanya akan keluar ide sebelum dapat topik penelitian itu, nanti baru keluar judul. Jadi sebelum mendapatkan itu, Bapak dan Ibu silakan cari informasi sebanyak-banyaknya baik itu di dalam jurnal maupun di dalam skripsi ataupun disertasi, nah, ataupun dari hasil kegiatan diskusi. Nah, disitulah permasalahan akan muncul. Kita bisa mengetahui, bisa melihat bagaimana permasalahan yang ada di dalam informasi yang sudah kita dapat. Lalu dari situ kita kembangkan menjadi satu ide. Nah,
ide ini, perkembangan ide ini, maka akan menjadi satu state of the art. Ya. Jadi state of the art ini adalah satu rancangan penelitian sebagai rujukan penelitian yang akan kita kerjakan. Lalu mengubah ide menjadi satu tema atau judul proposal penelitian. Ini apa eh, apa kalau sudah jadi tema atau sudah jadi judul biasanya akan memudahkan kita untuk menentukan atau mencari informasi ya informasi tentang tema atau judul yang akan kita buat. Oke. Sistematika proposal. Jika Bapak dan Ibu mengajukan proposal ke universitas ataupun ke dikti atau ke instansi pemberi dana, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi jangan seenaknya. Ah, gimana saya aja nggak bisa seperti itu. Jadi harus Bapak dan Ibu mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat. Yang pertama adalah sudah pasti adalah judul dan pengusul. Judulnya apa? Pengusulnya siapa? Lalu nanti akan dibuat ringkasan atau abstrak, lalu pendahuluan, setelah itu tinjauan pustaka, metode penelitian, biaya, dan jadwal penelitian. RAB dan time schedule ini wajib diberikan. Daftar pustaka dan lampiran. Kadang-kadang lampiran juga di sini bisa ada CV, mungkin ada beberapa eh, apa tema-tema atau eh, apa yang di luar dari eh, format yang sudah ada. Nah, ini adalah sistematika proposal yang diberikan oleh Dikti. Jadi di situ mencakup ada halaman sampul, di mana halaman sampul itu mencakup ada judul, ada pengusul, instansi pengusul, berapa biaya yang dibutuhkan, terus siapa saja yang ikut dalam eh, tim tim risetnya, ya. Lalu ada halaman pengesahan, ada daftar isi, ringkasan, bab 1, 2, 3 dan 4. Di mana bab 1 berisi pendahuluan, ujian pustaka, metode penelitian, biaya, dan jadwal penelitian. Nah, di sini juga ada daftar pustaka dan lampiran. Di mana lampiran itu hampir sama dengan proposal yang ada di jurusan. Lampiran itu biasanya berisi tentang eh, apa sih? Kurikulum vitae, kurikulum vitae si pengusul dan anggota. Ya. Dan ini juga wajib ditandatangan oleh pengusul dan anggotanya. Nah, kita mulai dari judul. Judul itu harus dibuat ringkas. Jadi dibuat kisaran antara 5 sampai 14 kata. Di sini judul ini harus menggambarkan dari ide dari proyek penelitian yang akan kita lakukan. Jadi tidak boleh absurd. Jadi harus informatif ya. Dan judul juga harus mengandung kata-kata kunci yang akan diteliti. Ya, ambillah kalau Bapak dan Ibu akan membuat satu judul yang menarik, eh, judul judul yang dapat lolos di dalam satu ini, berikanlah satu judul yang lebay, artinya yang memang eh, orang membuat penasaran, apa sih isi dari proposal, bagaimana isi proposalnya. Jadi ini yang harus kita buatkan judul yang dapat menarik apa itu? Dari siapa? Dari menarik dari apa? Dari menarik perhatian dari si penguji. Oke. Lalu, nah, judul juga harus mudah dimengerti. Jadi jangan terlalu berbelit-belit. Singkat, jelas, tapi di situ bisa memberikan satu gambaran tentang apa isi penelitian kita. Jadi kita harus bisa mencerminkan hubungan antara variasi bebas dan variasi terikat dalam masalahnya. Dan ini juga harus dihindari di dalam judul itu kata istilah kajian, analisis, studi, misalnya uji aktivitas anti, studi literatur tentang atau studi kelayakan
studi. Nah, ini usahakan nih atau analisis eh, analisis eh, logam, misalkan analisis logam berat, padat, atau kajian apa itu, ini usahakan harus dihindari. Dan kalau bisa juga tidak ada kata penghubung atau penyebutan objek tempat yang secara mendetail. Nih, seperti kejadian kemarin, nah, lokasi penelitiannya di mana? Nah, dia tulis lokasi penelitian di Laboratorium Kimia Unjani, Kim- Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Informatika Unjani, Jalan Terusan Jenderal Sudirman, terus Cibeber, Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, sampai sedetail itu. Nah, itu sebenarnya nggak usah, orang sudah tahu. Unjani, Cimahi udah hafal ya. Jadi jangan sampai semedetail itu. Lalu hindari juga di dalam judul itu penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan dalam judul. Jadi di dalam judul itu tidak ada yang namanya rujukan, tidak ada yang namanya rumus. Kalaupun ada rumus, itu paling bukan rumus secara global ya, tapi misalkan alfa atau beta, misalnya, ya. Oke. Lalu ini adalah contoh dari beberapa judul yang lolos. Kita bisa lihat di sini, orang akan tertarik judulnya setelah membaca penerapan konsep zero waste pada pengembangan kawasan Pantai Baru Pandan Sinop. Padahal secara prakteknya ini pengembangan kawasan Pantai Baru ini hanya bagaimana caranya agar apa sampah sampah di daerah Pantai Baru Pandan Sinop ini bisa apa bisa eh, bagus gitu ya pengolahan sampahnya. Nah, orang akan penasaran karena apa di situ? Karena ada tulisan konsep zero waste. Konsep zero waste itu konsep seperti apa? Jadi sebetulnya ini yang membuat orang menjadi tertarik ya karena judulnya ada membuat orang penasaran untuk membaca atau membuka. Juga ini ada beberapa judul-judul yang lolos, yaitu dari UNER PUPT 2013, lalu dari UBH 2013, ya, seperti ensiklopedia cetak dan website online Sapaan dan Kultur Minangkabau. Terus juga di sini ada judulnya pengembangan metode uji vigor daya simpan benih untuk seleksi benih cabai. Jadi eh, oke. Jadi sebetulnya ini adalah orang akan merasa penasaran metode uji vigor daya itu apa sih metode uji vigor itu. Jadi penasaran untuk membuka dan melihat proposalnya ya. Padahal ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang cukup sederhana. Oke. Ini juga beberapa contoh judul yang sudah di up di apa sudah di apa ya sudah masuk ke dalam sudah di jurnal ya. Jadi kayak kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. Padahal masyarakat Baduy itu sudah apa ya sudah biasa gitu ya. Tapi bagaimana orang Baduy menghadapi bencana ya? Karena itu adalah sehari-hari. Tapi orang penasaran dengan tak mitigasi bencananya ini. Ini juga beberapa contoh judul yang tidak baik. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa lihat kan tadi misalkan tidak ada kata daya ya, itu. Nah, contohnya di sini ada daya antibakteri jamur endofit yang diisolasi dari daun rimpang lengkuas atau Alpinia galange SW. Nah, di sini panjang dengan menggunakan etanol absolut terhadap bakteri sampai sedetil itu. Jadi sampai dibeli dari ATCC. Karena ini judulnya tidak baik, jadi kita bisa cut udah sampai dengan rimpang lengkuas atau Alpinia galanga. Jadi dengannya itu kita hapus, hilangkan. Dan ini juga contoh yang kedua, peran generasi muda, padahal kita nggak usah sampai mendetail, sampai nanya 15 sampai 25 tahun, itu nggak usah cukup peran generasi muda dalam konservasi alam.
Jadi orang penasaran seperti apa sih peran generasi muda di dalam konservasi alam ini. Oke, dan ini juga analisis. Analisis kan di awal sudah dikatakan analisis, kajian itu kalau bisa diusahakan tidak ada masuk. Jadi langsung aja perbedaan sikap praktisi generasi muda di dalam perkotaan dan pedesaan dan aktivitas buah andaliman atau bioaktivitas buah andaliman terhadap ultrastruktur ovarium dan siklus estrus mencuit. Baik, sampai di sini untuk dulu saja. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Ibu. Kita lanjutkan. Selain judul, juga ada abstrak. Nah, atau ringkasan. Di sini abstrak ini mengemukakan tentang sedikit latar belakang atau sedikit masalah. Lalu bagaimana penelitian ini, pentingnya penelitian ini, lalu tujuan dan metode. Jadi pada abstrak proposal itu tidak ada yang namanya hasil. Jadi ini baru terkait dengan ringkasan dari mulai masalah sampai metode yang digunakan. Nah, pada ringkasan ini atau pada abstrak ini, kita harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana-rencana kegiatan yang diusulkan. Jadi tidak ada hasil, misalkan hasil dari pekerjaan kita tidak ada. Oke. Nah, yang ketiga adalah pendahuluan. Di pendahuluan, ah, di dalam pendahuluan, ah, masalah kita harus melihat atau membaca dari beberapa sumber. Kita akan bisa melihat masalahnya itu yang mudah dipahami. Jangan mencari masalah yang sulit, tapi masalah yang mudah dipahami yang dapat membawa kita akan mendapatkan jawabannya lebih mudah. Lalu waktu kita membaca buku, terus membaca jurnal atau pengalaman pribadi, ini bisa juga kita pakai sebagai pendahuluan. Di mana pendahuluan ini jangan terlalu lebar, jangan terlalu sedikit. Jadi singkat, jelas, dan tegas. Ya paling bab satu itu 5 lembar. 5 lembar itu sudah termasuk dengan rumusan masalah, tujuan, manfaat, ringkasan, dan lokasi penelitian. Ya, lalu beberapa pertimbangan yang mendasar dari penelitian yaitu state of the art tadi dan manfaat hasil penelitian. Pendahuluan berikutnya adalah di dalam pendahuluan itu kita uraikan latar belakang masalahnya bagaimana. Terus eh, kira-kira ada nggak tujuannya? Apakah tujuan secara khusus maupun tujuan secara umum? Apakah penting nggak penelitian ini kita lakukan? Kalau sekiranya menurut kita, oh ini hanya informasi biasa, ya udah nggak usah. Tapi kalau menurut kita ini sangat penting dan ini harus diteliti gitu. Nah, biasanya pada bab satu ini atau bab pendahuluan ini akan banyak apa akan banyak dijelaskan terkait dengan temuan-temuan yang diberikan atau yang direncanakan. Terus, lalu juga ada pada pendahuluan ini ditekankan adanya gagasan fundamental dan orisinal dalam pengembangan iptek dan sosmed. Nah, kita mulai dari pendahuluan itu dari latar belakang. Di mana pada latar belakang ini kita akan mengungkapkan adanya gap penelitian antara yang seharusnya dengan kenyataan dan penjelasan tentang kenapa adanya gap tersebut. Minimal kita bisa menjawab dua kemungkinan jawaban, ya. Jadi ini latar belakangnya. Dan kalau sudah dapat poin 3 poin ini akan memudahkan kita melanjutkan ke pendahuluan berikutnya. Pada latar belakang dan perumusan masalah, nah ini ada tujuan khusus. Juga kita akan menemukan atau temuan-temuan atau inovasi yang ditargetkan serta penerapan di dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan iptek sosmed. Apakah hasil penelitian di dalam skripsi itu akan menunjang pembangunan dan pengembangan iptek tersebut? Ya, kalau dia dipublikasikan. Tapi kalau tidak, itu hanya akan memenuhi lemari-lemari di perpustakaan. Jadi diusahakan
Setiap penelitian yang sudah dikerjakan, usahakan selalu ada publikasi agar bisa menunjang pembangunan dan pengembangan iptek sosbud. Oke. Yang kedua adalah dari pendahuluan itu ada perumusan masalah. Perumusan masalah bentuknya dalam bentuk pertanyaan. Biasanya dia mempunyai ciri yang khas dan tidak bermakna ganda. Bila ada lebih dari satu pertanyaan, maka dibuat pertanyakan secara terpisah dan dirangkum. Satu harus flexibility, harus interesting, novelty, dan ethical dan relevan. Jadi di dalam satu proposal ini itu kita buat semenarik mungkin sehingga orang dapat merasakan atau merasakan aura dari si latar belakang. Lalu kebaruannya. Biasanya banyak mahasiswa nanya, Bu, kebaruannya kalau kita belum tidak punya kebaruannya bagaimana? Umumnya, kecuali kalau yang memang hanya mau apa di apa sih namanya, hanya ingin diplagiarisme saja ya, diusahakan pada pada proposal ini dibuatlah satu kebaruan. Kebaruannya tahunya dari mana? Misalkan begini. Bapak dan Ibu ingin melakukan penelitian setelah membaca atau memahami atau mencari gap penelitian pada beberapa skripsi itu akan ketemu nanti misalnya. Ternyata di situ ada penelitian tentang uji aktivitas antioksidan dari tanaman babadotan misal. Nah, apakah kalau Bapak dan Ibu ingin membuat proposal dengan judul yang sama, apakah melakukan penelitian dengan judul yang sama, apakah diperbolehkan atau tidak? Oke, halo, boleh atau tidak? Hmm. Halo, kenapa? Ya, Eh, boleh mungkin ya, Bu. boleh. Kenapa? Alasannya boleh. Alasannya boleh kenapa? Tapi kalau sama persis juga kayak kayaknya enggak juga deh, Bu. Oke, baik. Iya. Jawaban pertama itu sebetulnya udah oke, udah boleh gitu. Tapi tanda kutip bolehnya ya. Misalkan begini, kalau misalkan kita akan melakukan penelitian tentang ekstrak tanaman babadotan dengan ekstrak yang sama, dengan spesies yang sama. Nah, artinya kalau secara teori itu kan tidak boleh. Yang tidak bolehnya itu kalau pada lokasi yang sama itu tidak boleh. Artinya begini, dia mengambil lokasi sampelnya dari daerah Bandung, misalkan di daerah Cimahi. Cimahinya mungkin di daerah Cimahi Selatan, misalkan. Nah, Cimahi Selatannya mungkin di daerah Cibeber. Artinya kan sudah oke. Di tempat yang sama itu tidak boleh. Atau tanaman yang sama, lalu apa ekstrak yang sama, bagian tanaman yang berbeda. Itu masih boleh. Jadi kita hanya mengganti bagian tanamannya. Misalkan yang di jurnal itu dia mengerjakan daunnya, kita coba dengan akarnya, kita coba dengan batangnya, itu boleh. Atau bagian tanaman yang sama, tempat yang sama, yang membedakannya adalah ekstrak yang dipakai. Misalkan kita akan menggunakan di jurnal itu ada ekstraknya adalah eh, ekstrak ini misalkan ekstrak apa? Ekstrak etanol. Nah, kita bisa mencari ekstrak yang arahnya ke semipolar, polar, atau sangat-sangat polar. Gitu ya. Bisa, saya mau pakai air aja supaya tidak usah maserasinya tidak usah menggunakan pelarut organik. Artinya lebih murah menggunakan air saja. Nah, itu juga boleh. Kalau misalkan tanaman sama
terus ekstrak sama, bagian tanaman sama, semuanya sama. Yang membedakan lokasi tanaman itu juga bisa. Karena begini, misalkan saya akan meneliti tanaman yang di daerah Bandung Utara. Lalu saya juga ingin mencoba mengulang dari daerah, misalkan daerah Ujung Kulon. Ketemu lagi nih namanya dengan daerah di daerah Pangandaran misalkan. Tanaman sama, ekstrak sama, artinya terus bagian tanaman sama. Itu boleh nggak dilakukan? Boleh Bu, karena ada perbedaan lokasi itu tadi Bu. Ya, perbedaan lokasi. Kenapa? Boleh, karena perbedaan lokasi. Karena banyak faktor kondisi lingkungan mungkin yang bisa mempengaruhi Bu yang belum diketahui gitu Bu. Ya, salah satunya itu. Yang kedua adalah unsur hara yang ada di mungkin di Ujung Kulon, di Pangandaran, ataupun di Kota Bandung, itu unsur haranya berbeda. Siapa tahu tanamannya sama, apapun sama. Nah, lokasi yang berbeda, ternyata misalkan di Pangandaran, ternyata ada unsurnya ada 10 unsur misalkan. Ternyata di eh, di Ujung Kulon misalkan, di Ujung Kulon bukan hanya 10 unsur senyawa, tapi bisa jadi 15 nyawa karena di sana satu tempatnya mungkin karena efek pernah kena apa di tengah hutan misalkan atau pernah kena tsunami dan habis tanamannya ternyata muncul yang baru dapat apa eh, spesies yang baru atau mungkin kultur yang baru bisa jadi dengan yang ada di Kota Bandung unsur haranya pasti akan berbeda. Nah itu yang membolehkan ya. Jadi kita nggak usah berkutat di novelty atau kebaruannya gitu. Oke. Lalu relevansi ya, terutama relevansi juga ini. Baik, lalu perumusan masalah juga. Nah, ini sumber masalahnya kita dapat dari mana nih? Sehingga tahu kalau di situ ada permasalahan. Jadi dari hasil, misalkan kita bisa dari baca buku, lalu kita bisa ikut konferensi atau seminar, lalu mungkin ada pengalaman. Artinya di sini pengalaman tuh, misalkan kita dosen-dosen ada beberapa proyek. Artinya proyek kalau ada mahasiswa datang ke dosen, dia mengerjakan proyek, dia sudah tahu mana yang belum dikerjakan. Jadi nanti akan diarahkan ini, kalian mengerjakan ini. Jadi gini, karena dari satu tanaman itu kita bisa kerjakan lebih dari 10 orang yang mengerjakan. Misalkan saya punya tanaman nangka nih, kita bisa kerjakan lebih dari 10. Kenapa bisa dikerjakan? Saya ambil salah satu misalkan dari biji nangka. Kita mengerjakan dari biji nangka, bijinya saja. Lalu kita masrasi, misalkan masrasi dengan etanol. Lalu dipartisi dengan metode ekstraksi cair-cair, dengan heksana, dengan aseton, dengan apa? Dengan etil asetat, misalkan. Itu sudah 4. Ditambah, misalkan, biji itu kita ambil bagian kulitnya bersama bagian dalamnya. Itu sudah apa? 4 dikali 2. Berarti sudah 8 penelitian. Kan? Dari satu ekstrak, ini ada yang langsung ke senyawa, ada yang saya mau uji aktivitasnya aja. Misalkan saya menggunakan uji aktivitas anti kanker dari etanol. Etanol itu uji aktivitas anti kanker. Terus temennya lagi masih dari etanol, antibakteri, antimikroba, anti jamur, anti inflamasi, antioksidan, anti sitotoksik, antitoksisitas. Kan banyak. Jadi dari satu ekstrak etanol pada tanaman atau kulit biji itu lebih dari 10 yang dipercaya. Itu kita sebut dengan pengalaman. Ya, pendapat pakar juga dan beberapa sumber-sumber lain. Nah,
Berbeda dengan rumusan masalah, kalau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, sedangkan tujuan itu dalam bentuk pernyataan. Nah, bagaimana menentukan rumusan masalah? Yang pertama, apa tujuan kita melakukan penelitian? Itu kan bentuknya pernyataan nanti. Nah, di situ kita akan melakukan menyebutkan tujuan kita melakukan penelitian. Lalu tujuan ini kita buat dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini adalah rumusan masalahnya. Jadi gampang untuk mendapatkan rumusan masalahnya. Nah, nanti di tujuan umum itu biasanya eh, sesuatu yang ingin dicapai. Nah, biasanya atau kita sebut dengan hipotesis ya. Jadi hipotesis, lalu nanti dalam melaksanakan penelitiannya itu kita akan mengumpulkan pengetahuan empiriknya. Jadi apa? Mencari fakta secara deskriptif dengan menguji penelitian kita. Lalu manfaat penelitian. Ini juga harus singkat, jelas, dan mudah dimengerti, di mana manfaat ini akan dapat menjelaskan bagaimana hasil penelitian kita dan dapat tidak membantu pihak-pihak terkait. Oke, ruang lingkup. Di sini ada bidang keilmuan, misalkan bidang ilmu analitik, organik, anorganik, fisik, biokimia, atau kimia komputasi, atau kimia lingkungan. Materinya apa? Materi adalah masalah yang akan kita teliti. Nah, lokasi biasanya itu tempat pengambilan data penelitian, metodenya seperti apa, jenis penelitiannya, apakah mungkin menggunakan penelitian wawancara, mungkin juga eksperimen nyata di laboratorium, atau mungkin hanya kuesioner saja. Objeknya adalah populasi yang akan kita teliti dan waktunya adalah waktu pelaksanaan penelitian. Yang ketiga. Tadi judul sudah, ringkasan sudah, bab satu sudah. Nah, jadi biasanya kalau membuat bab satu itu kurang lebih cukup 5 halaman di proposal. Atau ada juga yang lebih sedikit, misalkan 3 atau 4 halaman. Biasanya sih 5 halaman. Yang keempat adalah tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini merupakan state of the art dari bidang penelitian yang akan kita teliti. Nah, pada tinjauan pustaka ini kita harus menggunakan pustaka acuan primer, ya, dan biasanya yang terbaru, paling lama itu 5 tahun terakhir. Tapi kalau 5 tahun terakhir, karena kata Bulis harus 5 tahun terakhir, ternyata di 5 tahun terakhir tidak ada, baru ada di tahun 2000 misalkan. Kalau sekarang 2004, berarti kalau 5 tahun 2019. Ternyata baru ada tahun 2001. Boleh enggak? Artinya itu diperbolehkan. Kenapa? Jadi mungkin dari tahun 2001 sampai 2004 tidak ada penelitian sama sekali. Kalaupun ada, mungkin belum publikasi, belum publish, ya. Jadi itu biasanya boleh. Jadi yang pertama adalah 3 tahun pertama. Nanti kalau tidak ada di 3 tahun pertama, ambil 5 tahun pertama. Kalau tidak ada, baru kita ambil 10 tahun terakhir. Oke. Lalu pada pustaka ini jelaskan bagaimana studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai dari penelitian orang lain. Termasuk di situ adalah roadmap penelitian kita. Apalagi kalau yang penelitian dari apa dosen-dosen ya. Jadi sudah ada posisi kita sudah ada di mana. Oke. Nah, ini adalah state of the art. State of the art ini sama ya. Jadi pada state of the art ini kita akan membicarakan gap penelitian yang akan dijabarkan di dalam itu khusus biasanya. Nanti ini menjadikan satu rujukan buat Bapak dan Ibu nanti dalam membuat tinjauan pustaka tadi. Oke, ini di state of the art ini biasanya termasuk di situ ada prosedur, ada proses, ada teknik, terus ada beberapa penelitian-penelitian orang lain ya.
Oke. Di tinjauan pustaka juga ini biasanya berisi tentang informasi atau teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan. Nah, ini harus relevan, terarah, jadi tidak boleh, misalkan begini ya, saya berkaitan tentang uji aktivitas antibakteri pada tanaman babadotan. Artinya di situ kita akan berbicara tentang tanaman, kandungan kimianya, terus bioaktivitas dari tanaman tersebut atau dari genus tersebut. Lalu kita berbicara apa itu antibakteri atau bakterinya apa yang dipakainya, metode yang dikerjakannya apa. Artinya itu harus relevan, juga terarah ya, efektif dan efisiensi. Terus, nah, oke, selanjutnya adalah kerangka teori. Kerangka teori dan konsep di sini. Ini biasanya ada yang namanya kerangka teori, di mana kerangka teori ini berisi tentang pendekatan teoritis atau pemecahan masalah. Jadi di sini harus sederhana, sederhana dan memusat pada satu atau lebih variabel. Sedangkan kerangka konsep di situ berisi tentang ide, asumsi, teori baru, pernyataan-pernyataan apa yang belum terjawab dan bagaimana menemukan jawaban, serta memberikan petunjuk dalam membuat formulasi masalah. Nah, ini adalah roadmap atau peta jalan penelitian. Mohon maaf, saya memberikan contoh yang tidak baik ya. Jadi kalau kalian, Bapak dan Ibu ingin memberikan satu diagram alir, diusahakan tidak seperti ini ya, karena ini adalah roadmap yang bukan roadmap atau apa contoh slide yang tidak baik. Jadi kalau misalnya membuat roadmap atau membuat diagram alir harus terlihat terbaca dengan jelas. Kalau ini kan kalau kita perhatikan itu tulisannya kecil-kecil ya, jadi tidak terbaca. Ya, Bapak dan Ibu bisa membuat lebih jelas ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh roadmap atau peta jalan penelitian. Di sini kita bisa lihat hasil akhirnya. Jadi dari mulai eh, eh, pattern analisisnya, lalu ada beberapa eh, apa prosedur. Misalkan di sini kita bisa lihat ya beberapa prosedur untuk mendapatkan ekstravaskular DNA vaksin. Lalu hasil akhirnya adalah terbentuknya atau terbuatnya ada vaksin TBC, vaksin Dengue, dan vaksin HIV. Produknya ya. Nah, ini juga sama, bisa menggunakan beberapa metode. Jadi tadi kalau yang sebelumnya adalah metode tulang ikan, nah yang ini adalah metode tulang ikan. Dan kalau yang ini berbeda lagi. Kalau ini berdasarkan pada tahun. Jadi penelitian dasar sampai dia mendapatkan sampai membuat aplikasi dan komersialisasi. Jadi di tahun 2013 dia ditargetkan dia harus bisa membuat aplikasi dan komersialisasi. Oke, lalu yang berikutnya, eh, ya, baik, mungkin materinya saya cukup sampai di sini ya, karena apa ini waktunya juga sudah jam 19.07, kurang lebih 3 menit lagi. Jadi, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang melanjutkan materi yang sudah ada. Ya, ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi terakhir itu adalah metode ya. Oh, dia peta jalan penelitian ya. Terakhir adalah kita presentasinya tentang peta jalan penelitian. Minggu depan insya Allah kita lanjut dengan metodologi. Metodologi sampai dengan kita penjelasannya tentang apa sih eh, proposal yang ditolak dan proposal beberapa acuan ya, pustaka acuan gitu. Jadi bagaimana kelemahan umum proposal nanti akan di apa diungkapkan. Baik,
Ada yang mau ditanyakan dari Bapak dan Ibu? Belum ada Ibu. Baik. Baik, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin materi ini saya tutup sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi eh, ada keterlambatan. Jadi materinya saya buat percepat eh, supaya sama dengan materi yang diberikan kepada mahasiswa kelas pagi. Jadi supaya sesuai. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan dengan mengucap hamdalah bersama-sama, saya tutup materi kuliah hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya langsung undur diri ya, karena mata kuliah Kimia Jatuarna akan dilanjutkan oleh Pak Hernando. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.